Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita baru saja selesai nonton serial Indonesia terbaru, judulnya adalah Tukar Tambah Nasib. Serial ini disutradarai oleh Herwin Novianto, produksi dari Falcon Pictures, dan sudah bisa kalian saksikan di Prime Video dan dirilis juga sejak 7 Desember lalu sebenarnya. Tapi karena dipecah-pecah nih, di 3 episode pertama mereka rilis di 7 Desember, di episode 4, 5, 6 baru mereka rilis minggu ini gitu. Jadi kita baru bisa review ke kalian dan menceritakan bagaimana pengalaman gue nonton serial terbaru ini. Jujur, setelah nonton film ini gue jadi terkagum lah dengan perkembangan serial Indonesia yang tadinya kita anggap remeh lah, apalagi kebanyakan horor lah gitu. Jadi akhirnya hadirnya Tukar Tambah Nasib dan beberapa serial lain tuh kayak berasa kualitas sineas kita tuh bener-bener udah berkembang pesat, man. Kita nggak bisa nganggap remeh lagi gitu ya. Dan salah satunya terjadi di Tukar Tambah Nasib. Gue suka banget dari judulnya aja pun udah menarik banget kan, Tukar Tambah Nasib. Biasanya kan barang yang ditukar-tukar, ini kok nasib gitu ya. Sesuai dengan judulnya, series ini akan berpusat ke karakter Naya, seorang perempuan pegawai minimarket biasa yang diperankan oleh Agni Nihak. Karakter Maya ini adalah anak perempuan tertua yang harus menghidupi keluarganya, di mana orang tuanya juga pengangguran, ibunya rumah tangga biasa, kemudian juga adiknya pun disekolahin tapi nggak bersyukur nih, disekolahin tapi duitnya dipakai untuk kemana-mana, jadi berantakan lah keluarganya. Permasalahan utama dari series ini hadir sejak episode pertama, di mana Naya ini tiba-tiba dipecat oleh bosnya dari minimarket gara-gara minimarketnya viral gitu, karena Naya nangkepin orang yang curi tapi justru dia dipecat. Kayak nggak adil banget gitu lah. Gitulah penggambaran dari karakter utamanya. Di perjalanan pulang, Naya ini tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang disebut dengan The Master yang diperankan oleh Om Indro Warkop, semacam jin, tapi kita masih menanya ini, Om Indro ini apakah perannya sebagai jin tapi kok kayak manusia biasa? Itu jadi masih menjadi pertanyaan besar. Tapi intinya The Master ini mampu mengabulkan permintaan seseorang untuk mengubah nasibnya dari nasib yang susah kayak Naya ini, tiba-tiba dia bisa menjadi seseorang yang dia inginkan gitu. Pengen ngelihat nasibnya, jika dia nyaman dengan nasib seorang tersebut, jadi dia bisa berpindah dan juga punya nasib seperti itu selamanya gitu, dengan beberapa syarat tertentu gitu ya. Nah, itu adalah sinopsis singkat dari Tukar Tambah Nasib. Jujur kalau dari segi cerita itu udah umum ya, banyak sekali diceritakan di drama-drama Korea gitu ya, banyak juga diceritakan di Hollywood, bahkan di layar lebar Indonesia juga sempat pernah cerita yang kayak Tukar Tambah Nasib kayak gini. Ada yang semalam bisa jadi nasib seseorang kayak gitu, ada yang berpindah gender bahkan gitu. Tapi bedanya dengan Tukar Tambah Nasib ini, gue merasakan bahwa treatment yang disampaikan itu beda, dimana ada banyak sekali hal-hal yang diimprovisasi di sini. Seperti karakter Naya, kalau dia pengen tukar tambah nasib, jadi The Master ini harus memberikan tantangan terlebih dahulu. Apakah dia cocok nggak nih jadi seseorang yang terpilih kandidat untuk tukar tambah nasib gitu ya. Jadi dia harus melewati 3 tantangan dulu. Setelah dia berhasil melewati 3 tantangan tadi, barulah dia diantarkan ke markasnya si Tukar Tambah Nasib ini, dimana di sini ada 2 pegawai dari Om Indro, yaitu ada si Indra Jegal sebagai Tiwan gitu namanya, kemudian juga ada Rispo sebagai Titu, sebagai pegawai ataupun tangan kanan dari The Master Om Indro Warkop. Nah, inilah mereka jadi kayak penyegar di film ini gitu ya. Nah, akhirnya Naya ini bisa menukarkan nasibnya dengan beberapa syarat dan juga pengorbanan tertentu. Dan gue suka juga bahwa di serial ini tuh bener-bener gak ada yang instan. Kalau cerita jin-jin, jin danjun dan sebagainya, kalau ngasih permintaan tuh tinggal kasih aja gitu. Bahkan dalam sebuah cerita fantasi, di sini Indra Jegal juga Rispo memberikan beberapa dialog yang intinya adalah kalau kamu pengen tukar tambah nasib, kamu harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga, kasih ke kami. Gak ada yang gratis gitu. Nah, kata-kata itu melekat sampai gue selesai nonton sih, karena gak ada yang instan men di dunia ini. Bahkan mie instan pun kalian harus rebus dulu, harus masak dulu. Itu kan gak ada yang instan. Jadi bener-bener pesan-pesan yang disampaikan di sini membekas, transisi ceritanya, kemasan, improvisasinya membuat jadi berbeda dengan film-film terdahulu yang pernah ada gitu ya. Fun fact-nya adalah serial Tukar Tambah Nasib ini ternyata diadaptasi dari novel karya dari Lia Seplia. Dia ini menang novel tahun 2021, perlombaan novel gitu di Kuiku, dan akhirnya diadaptasi menjadi sebuah serial. Dan wah ya, meskipun gue nggak baca novelnya, tapi gue merasa bahwa novel itu pasti keren gitu, karena gue lihat dari hasil bagaimana pengembangan cerita di serial ini, landasan dasar dari novel itu benar-benar kayak keren. Itulah kelebihan sebuah serial ataupun film yang mengambil dari cerita novel, itu
ceritanya mateng banget. Gue suka banget transisi cerita yang hadir di serial dari Tukar Tambah Nasib ini. Dari episode pertama itu dijelaskan masalahnya apa, bagaimana kehidupan Naya. Barulah di episode kedua, Naya ini udah mulai bertukar tambah nasib dengan karakter lain. Episode 3 bertukar lagi dengan karakter satunya lagi. Sampailah di akhir di episode 6 itu konklusi dan juga kesimpulan yang terjadi akibat Tukar Tambah Nasib ini. Jadi 6 episode ini benar-benar gak berasa sebuah series. Benernya seperti yang gue bilang bahwa Tukar Tambah Nasib ini bukan yang series yang benar-benar diniatkan pengen jadi series kayak gitu. Gue merasa bahwa ini adalah seperti sebuah film yang dipecah-pecah. Durasinya pun sekitar paling lama itu 48 menit dan paling cepat itu mungkin sekitar 28 menit, 30 menit gitu. Jadi berasa nggak benar-benar kita harus, wah ini improvisasinya terlalu berlebihan nih. Enggak, kita merasakan bahwa ini sebuah film dan gue suka banget transisinya dari episode 1, 2, 3, cut-to-cutnya itu manis banget dan membuat kita benar-benar penasaran nih dari episode 1, 2 tuh gimana ntar. Salah satu teknis yang gue suka juga dari series ini adalah konsep pengemasan rasa penasaran penonton di setiap episodenya, karena di setiap episode selalu diselipkan apa yang akan terjadi di episode selanjutnya di dalam cerita filmnya tersebut. Jadi gue benar-benar penasaran, wah pengen nonton lagi apa yang terjadi setelah Naya ini nanti pindah ke tubuh si pengusaha, pindah ke tubuh si chef terkenal. Apa yang mereka rasain itu benar-benar membekas sehingga gue pengen nonton lagi. Jadi seminggu itu nunggunya lama banget gitu. Itu sebuah teknis yang menurut gue wajib diterapin di setiap series Indonesia sih, karena menarik banget dan tidak bertele-telenya, itu yang terpenting gitu ya. Tapi terlepas dari plot cerita yang menarik, pengemasan dan juga adaptasi yang menarik, tentu acting dari setiap karakter itu menjanjikan dan juga menentukan banget bagaimana berjalannya series ini. Dan menurut gue acting dari Agni Nihak menurut gue bener-bener nggak bisa diragukan lagi, cocok banget dia menjadi pemeran utama, dimana Naya di sini ekspresi, mimik wajah, bagaimana dia tangisnya, kayak dia mengatasi masalah di setiap episodenya itu bener-bener relate banget untuk kita dan believable gitu. Karakter yang menarik perhatian gue juga adalah bagaimana hadirnya orang tua dari Naya yang bener-bener di sini bikin ngakak dan juga keren, terharu juga, yaitu ada Om Mattia Muncul sebagai bapaknya Naya, kemudian juga ada Sarah Sechan sebagai ibunya. Celetukan Sarah Sechan dan juga Om Muncul di sini gila, jadi kayak bener-bener real, kayak bukan acting. Gue suka banget di sini bagaimana penggambaran mereka dan bagaimana mereka yang awalnya kayak berasa nggak tahu dirinya itu gimana akhirnya penyelesaian karakter ini, development karakternya selesai di episode 6 tuh bener-bener wah ini indah banget gitu ya. Kemudian salah satu aspek yang membuat film ini tidak hambar adalah hadirnya unsur komedi yang tidak berlebihan. Hadirnya Indra Jegel dan juga Rispo, Indro Warkop di sini kolaborasinya keren banget. Ada beberapa di film ataupun series lain itu kan komedi yang terlalu ditonjolkan, akhirnya berlebihan membuat kita jadi hilang fokus kan. Kita jadi nggak fokus sama karakter utama dan karakter lainnya, jadi kayak ngakak aja dengan komedinya yang terlalu berlebihan menurut gue. Tapi di sini konsep komedinya benar-benar dibuat kadarnya itu pas, sesuai agar tidak menonjol daripada karakter utama. Nah itu benar-benar gue suka bagaimana Indra Jegel dan juga Rispo sebenarnya bisa lebih lucu lagi dibuat di series ini, tapi entah dengan pengarahan sutradara yang menarik, Om Herwin Novianto di sini benar-benar cukup, jangan terlalu berlebihan, tetap natural, tapi lucunya itu sampai ke penonton itu dapat banget gitu ya. Om Indro Warkop pun meskipun senior di komedi pun dia tetap on the track gitu, kayak sesuai dengan karakternya sebagai The Master. Indra Jegel juga Rispo pun bener-bener pas kadarnya, dan kayak ginilah gue suka dimana setiap elemen itu tidak saling pengen menonjol, akhirnya kalau saling menonjol film tuh bakal hancur dan juga hambar, jadi penonton kayak hilang fokus. Tapi di sini enggak, fokus kita tetap ke karakter utama yaitu Naya, dan dari sisi komedi, drama, sedihnya, melonya itu benar-benar ikut sejajar dengan cerita karakter utama sehingga kita bisa fokus. Wah, selanjutnya dari segi sinematografi menurut gue tetap khas dari Om Herwin Novianto, khas dari Falcon yang dengan konsep-konsep warna yang kecoklatan kayak gini, dan gue suka bahwa mereka tidak menurunkan standar grading mereka yang dimana untuk film, dimana untuk series di sini sama aja. Makanya gue bilang bahwa tadi Tukar Tambah Nasib ini adalah film yang dipecah jadi series, jadi kayak menarik aja, kualitas nggak turun dan kita nyaman banget bagaimana pengambilan landscape ceritanya, bagaimana susunan-susunan setting-setting latar tempatnya benar-benar believable dan enak aja gitu dipandang mata gitu. Kemudian juga dari segi scoring,
nggak yang bener-bener menonjol banget, tapi soundtrack yang dihadirkan, lagu-lagu yang bener-bener enak didengar dan juga pas banget dengan cerita yang dihadirkan, itu adalah poin utama yang menambah ceritanya makin renyah untuk series ini gitu guys. So secara keseluruhan gue suka banget. Menurut gue ini adalah perpaduan yang pas, dan sayang banget kalau kalian nggak coba nonton series ini. Gue rekomendasi banget karena nyaman dan ceritanya tidak terlalu berlebihan, ringan, tapi benar-benar kekinian yang membuat kita relate dengan ceritanya guys. So buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton di Prime Video guys. So di review gue memberikan skor untuk series ini adalah ada di angka 8 dari 10. Nah, kalau kalian udah nonton, berapa skor yang kalian berikan untuk series Tukar Tambah Nasib? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah.